Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di pagi yang cerah ini Pulau Pada Toyo masih bisa menyempatkan, masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa hadir mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Baitul Amin. Mudah-mudahan langkah Pulau Kalimantan Toyo dan rumah sampai tujuan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salam serta salam tetap kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi bimbingan suri teladan kepada kita semua, sehingga kita bisa memilih dan kita bisa memilih mana barang dan mana batil. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Baitul Amin dan rahmat Allah Subhanahu. Sedikit saya akan memberikan informasi yang pertama, yaitu ketika untuk daftar jamaah yang kurban pada tahun 1442 Hijriah sebesar sebanyak 6 ekor sapi, yang 4 itu masuk kelompok dan yang 1 keluarga Bapak Hendro Purnomo, yang 1 lagi keluarga Bapak Falah Mediana. Jadi untuk sapinya sebanyak 6, untuk kambing sebanyak 5. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kepercayaan jamaah Masjid Baitul Amin kepada takbir Masjid Baitul Amin saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan amal bapak-bapak semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya diberi rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tadi sedikit informasi dari saya. Nanti akan disambung oleh takmir Masjid Baitul Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami berikan takmir Masjid Baitul Amin Bapak Haji Bapak Sumadi mengenai pendengar sampai perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, keluarga panjenengan semua pada pagi hari ini bisa hadir bersama-sama di Masjid Baitul Amin, masjid yang kita cintai bersama dalam keadaan sehat walafiat,
siang lahir maupun batin, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang diadakan Masjid Baitul Amin. Mudah-mudahan langkah keluarga semua menuju tempat ini, tempat yang barokah ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang baik, amalan yang diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad masya Allah. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Baitul Amin yang sangat kami hormati, yang sangat kami cintai. Di sini kami mewakili seluruh pengurus takmir maupun juga panitia korban dan juga panitia Idul Adha tahun 1442 tahun 2021. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan para jamaah memberikan yang pertama, yaitu korbannya dipercayakan kepada Masjid Baitul Amin yang mana tadi sudah dibacakan Bapak Sekretaris dengan iringan doa jazakumullah hasanal jazakumullah khairan katsira. Semoga amal para jamaah, sedekah para jamaah, korban para jamaah diterima dan diganti yang lebih baik dan lebih barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Juga kami sampaikan yang kedua, permohonan maaf kepada seluruh jamaah apabila di dalam pelayanan kami selaku takmir dan juga selaku panitia kurang maksimal, kurang berkenan di panjenengan semua. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kami sampaikan permohonan maaf atas peraturan yang ada di Masjid Baitul Amin yang harus dan wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang dihimbaukan atau diwajibkan mulai dari pusat sampai pemerintah kota dan khususnya di Masjid Baitul Amin. Sekali lagi kami mewakili seluruh takmir mohon maaf apabila dalam aturan ini kurang nyaman buat panjenengan semua. Mudah-mudahan dengan ikhtiar zahir dan batin kita, Allah memberikan kesehatan untuk kita, kesehatan untuk seluruh jamaah Masjid Baitul Amin beserta keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, bahwasanya pada pagi hari ini yang bertindak sebagai imam dan khatib salat Idul Adha Masjid Baitul Amin Al-Ustaz Haji Abdul Rahman Fakih dari Keputih Surabaya, sedangkan Bilal Ustaz 3. Demikian pemberitahuan dan informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الصلاة صلاة العيد الأذان رحمكم الله. الصلاة جامعة. Tujuannya tidak menggunakan proses
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المسرور يوم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاد الدين رب اختم لنا من باب خير أجمعين
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي أنزل العيد من أكثر شعائر الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله ابتلى إبراهيم خليلا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pada pagi hari ini sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini bahagia. Juga para bapak jemaah sudah mematuhi proses pemerintah. Mudah-mudahan dengan prokes pemerintah ini kita diberi keselamatan dari wabah yang sekarang ini, dan juga yang sangat perlu ini dikasih prokes, mengerjakan prokes rohani. Kalau lahirnya saja prokes sehat lahirnya saja. Apa pernah panjenengan sudah memberi prokes tentang rohani jenengan? Nah, itu perlu diingat. Dengan apa prokes rohani kita ini? Memperbanyak bacaan istighfar, sholawat, dan juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Itu prokes rohani. Jadi jangan memikirkan yang di luarnya saja, nanti lupa sampean rohani sampean, gak ada kesehatannya. Bertemu kembali dengan salah satu hari yang paling diagung-agungkan, yaitu hari raya Idul Adha. Meskipun berbeda dengan sholat Idul Adha pada tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kita merayakan sholat Idul Adha dalam suasana yang berbeda, suasana yang penuh ujian dari Allah dan kesedihan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sakit sebab wabah yang sekarang ini, maupun yang meninggal disebabkan wabah yang lagi menimpa negara Indonesia yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, janganlah
kita takut secara berlebihan pada makhluk Allah yang bernama corona ini. Lebih takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab semua makhluk yang ada di dunia ini hidupnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti rezeki kita, ajal kita, keberuntungan kita, keberuntungan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Di hadis Arba'in tidak sepenuhnya saya baca, pada waktu gumpalan darah 40 hari malaikat Jibril mau niup rohnya sampan, sudah ditentukan ajal-ajal jenengan sedaya. Fayanfuhu fir ruha fi bikatfi rizqihi wa ajalihi aw saqiyun aw sa'id. Jadi sudah ditentukan, jangan takut. Jadi umur jenengan sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki sampean yang sekarang ekonomi ini lagi semerawut, maka dari itu kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama masalah kematian. Allah berfirman, likulli ajalin kitab. Jadi setiap ajal kita ini sudah ditentukan. Meskipun sampai lari kemanapun, berprokes ya apa ae, umpamane prokes sampai selungkup ditutupi plastik kaya apapun, kalau sudah ajalnya Allah, malaikat Israel pasti mencabutnya. Dan juga umur tidak bisa diundur-undur maupun dimajukan. Itu sudah kodrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah Ta'ala sudah menghendaki, ya yang seperti sekarang ini, wabah sudah 2 tahun tidak selalu selesai. Apa ini kesalahan kita? Mungkin kesalahan kita, kurang perbanyak istighfar Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah waktunya ajal tiba dengan lantaran apapun, lantaran kena ini, ajal kita tidak bisa diundur maupun dimajukan. Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, berbanyak istighfar, prokes rohaninya sampai juga diperbanyak. Maka dari itu pernahkah kita pernah berpikir kehidupan setelah kematian? Jarang. Jangan berpikir, oh ya apa mati, bagaimana saya kalau begini, bagaimana saya kalau begini. Berpikirlah bagaimana kita setelah kematian ini. Tentunya kita berharap amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapat ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sekarang ini dinamakan tahun kesedihan atau tahun Amul Huzni. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya sekarang ini ekonomi semerawut, mungkin yang enggak ada uang sama sekali, ya juga kelaparan.
Ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, dan sungguh kami berikan ujian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta serta buah-buahan, dan berilah berita gembira pada orang yang sabar. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita dan kesabaran kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberi keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Dan yang kedua, para bapak jemaah rahimakumullah, pada hari yang sangat berbahagia ini, kaum muslimin selalu dianjurkan memuji dan mengagungkan lafaz Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk salat Idul Adha, berzikir kepada Allah dan juga bertakbir kepada Allah, juga melaksanakan penyembelihan kurban dan juga berkorban bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk orang-orang Islam sendiri sebagai ujian sampai di mana keteguhan iman kita dan kekuatan ibadah kita. Itu gunanya kurban. Pada hakikatnya korban itu bukan menyembelih hewan, melainkan berkorban hanya harta yang dimiliki orang Islam itu sendiri. Jadi enggak boleh sapi tok dan juga lembu tok. Harta yang dimiliki jenengan itu juga bisa dikorbankan. Dan juga berkorban sebagai bukti bahwa kita ini benar-benar mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya korban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebagai kita maklumi bahwa syariat kurban ini dimulai dengan adanya peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala telah menguji keyakinan dan pengabdian Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintah untuk menyembelih anaknya. Apakah Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah atau mendengarkan kata hatinya? Maksud kata hatinya itu eman anaknya disembelih, kasihan. Sebagai seorang bapak dari Nabi Ismail, setelah pertarungan sengit dalam hatinya antara yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Ismail mempunyai sikap seperti ayahnya, bahwa itu sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail ikhlas menerima apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala telah sampai kanak-kanak atau sudah memayyiz, berkatalah Nabi Ibrahim kepada putranya, hai anakku sayang, aku baru saja mendapatkan wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku supaya aku menyembelihmu. Terangkanlah sayang, bagaimana pendapatmu? Dengan spontan Nabi Ismail tanpa fikir panjang, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang sudah menjadi perintah Tuhan itu. Insya Allah bapak akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, hidup ini selamanya merupakan perjuangan untuk membangun baik material maupun spiritual,
Pembangunan ini pun juga perjuangan yang minta pengorbanan. Sampai di manakah kemauan kita berkorban? Sampai di situ pula ukuran kemajuan dan kejayaan yang hendak kita capai. Karena itu tak ada satu jalan pun bagi kita sekarang kecuali memupuk kembali semangat perjuangan dan pengorbanan itu, sebagaimana telah dicontohkan oleh generasi-generasi pertama dalam perkembangan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada hari raya yang akbar dan suci ini kita bersama-sama memperingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa dan berbakti kepada Allah dengan benar-benar takwa, dan semoga kita mendapat husnul khatimah, mati dengan disertai iman dan Islam. Marilah kita pertebal iman dan kebaikan kita. Marilah kita perkokoh ke-Islam kita. Mari kita husukkan ibadah kita, dan mari kita tingkatkan pengorbanan kita untuk kejayaan agama, nusa dan bangsa, sehingga akan segera terwujudlah idaman kita bersama, yakni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang damai, aman dan makmur di bawah pengaiman Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyakum fi ibadis salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'na bihi tilawatahu fi dzikril hakim wa adkhalana wa iyyakum fi jannatin 'aim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ala rabbi alfi man jahada bihi wa kafar. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil ghurar. Amma ba'd, faya ayuhan nas i'lamu anna yawmakum hadha akbarul ayyam wa sya'air wa aktharuha manamik wa masyaa'ir. Fattaqullaha mastata'tum wa ati'u fala tazalu bi khairi ma ata'tum. Akthiru min as-sadaqati wal istighfar wat takbir wa silatil arham wa lazimu as-salata ala khayri khalqi alayhi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irshadan wa ta'liman wa ijlalan liqadri nabiyhi wa ta'ziman. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wal ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa radallahu 'an ashabi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'il ashabi nabiyyika ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa
واهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خالفك واتقى. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ضرنا وما بطن أن بلدنا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله